Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Gumilang Dia Anwar, NIM A7101924. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan keamanan atau security policy dari hasil analisis risiko keamanan. Berikut penjelasannya. Kebijakan keamanan. Yang pertama, keamanan data, administrasi, dan kontrol. Poin pertama, kerahasiaan data. Kebijakannya, informasi yang diperboleh diakses oleh di cloud harus diidentifikasi secara tepat. 2. Penyediaan layanan cloud computing harus membuktikan kepada pelanggan terhadap efektivitas pengendalian privasi data. Penyedia layanan harus memiliki SDM disertai pengetahuan dan keterampilan untuk mengatasi pelanggaran keamanan. Audit pihak ketiga harus dilakukan secara berkala untuk memantau penyediaan layanan cloud terhadap persyaratan yang ditetapkan, standar, prosedur, dan kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan besar terhadap prosedur, standar, atau kebijakan layanan. Poin kedua, kontrol terhadap data. Kebijakannya, audit pihak ketiga harus dilakukan secara teratur untuk memantau penyedia layanan cloud computing terhadap kepatuhan akan kesepakatan, efektivitas, pelaksanaan, kepatuhan terhadap kebijakan, keamanan, prosedur, dan standar. Penyedia layanan cloud computing harus memberikan transparansi operasional terhadap kontrol dan keamanan pada layanan cloud. Poin ketiga, ketersediaan data dan layanan. Kebijakannya, data harus tersedia dan di-backup. Harus disertai dengan skema recovery data yang efektif untuk mencegah kehilangan data, menimpa data yang tidak diinginkan atau rusak. Penyedia layanan cloud harus memiliki backup dan kebijakan replikasi data serta menyimpan bukti audit yang cukup untuk prosedur restore data termasuk recovery data secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Penyedia layanan cloud harus mendukung interoperabilitas yang memenuhi standar untuk memastikan migrasi data serta kemampuan untuk integrasi ke penyedia layanan lain. Konektivitas internet dan kecepatan bandwidth harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk beralih ke cloud, serta harus melaksanakan seleksi terhadap penyediaan jasa layanan jaringan yang sesuai. Penyedia layanan harus menyediakan provisi yang memadai mengenai kemampuan jaringan dan kecepatan bandwidth. Poin keempat, integritas data. Tanggung jawab untuk melakukan manajemen patch yang efisien harus didefinisikan secara jelas. Kebijakan manajemen patch dan prosedur harus dilaksanakan. Pertimbangan patch virtual dan layanan manajemen patch secara otomatis. Semua perubahan di lingkungan cloud harus dikelola untuk minimalkan kemungkinan gangguan, perubahan tidak sah, atau kesalahan. Penyedia layanan cloud harus mematuhi standar siklus pengembangan sistem development life cycle. Penyedia layanan harus menyimpan bukti audit bahwa tidak ada perubahan tidak sah terjadi selama jangka waktu yang ditentukan. Poin yang kelima, enkripsi data. Kebijakan, enkripsi harus didasarkan pada standar industri dan pemerintah. Manajemen password atau sandi yang efektif menyangkut perlindungan terhadap database, lalu lintas pengiriman data, akses ke database yang menyimpan password, harus menggunakan permission bertingkat. Disertai solusi backup untuk keamanan data dan recovery untuk pemulihan data. Harus dilakukan metode kontrol dan manajemen kriptografi baik dalam perjalanan data maupun pada penyimpanan. Yang kedua, legal access. Poin 1, akses yang tidak sah. Kebijakan, penyediaan keamanan jasa keamanan harus menunjukkan adanya kontrol keamanan yang kuat dan efektif, meyakinkan pelanggan bahwa data dan aplikasi mempunyai jaminan terhadap akses yang tidak sah, perubahan, dan kehilangan data. Menjamin secara reguler dan melakukan pemantauan akses. Administrator termasuk yang mempunyai hak untuk mengelola akses, pandangan cloud control system, dan pembatasan akses, mendeteksi dan bertindak cepat terhadap pelanggaran keamanan. Penyedia layanan cloud harus dapat menjamin semua akses atau perubahan sumber daya untuk layanan cloud serta memberikan catatan yang audit terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Audit harus mencakup indikasi yang jelas dari setiap delegasi dan identitas. Persetujuan resmi harus diperoleh dan disimpan untuk perubahan hak akun yang baru.
Akses administrator harus dienkripsi dengan ekstra kuat yang dapat diterapkan melalui alat-alat keamanan seperti pelindungan password atau autentikasi yang bertingkat. Poin yang kedua, mekanisme autentikasi. Kebijakannya, profil pengguna terpercaya harus ditetapkan berdasarkan definisi, peran, dan klasifikasi informasi. Memastikan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, memastikan integrasi antara keamanan data di sisi server dan klien, autentikasi yang memadai, manajemen identitas, kepatuhan dan akses menggunakan tools keamanan harus dilaksanakan dan terus dimonitor. Pastikan bahwa transparansi tingkat tinggi pada service provider dinegosiasikan, didokumentasikan dalam SLA, dan secara resmi disepakati. Yang ketiga, keamanan jaringan. Poin pertama, peretasan jaringan. Kebijakannya, kontrol jaringan tingkat tinggi harus dilaksanakan untuk mengamankan sistem dan data. Mencegah penggunaan autentifikasi yang tidak sah, pengungkapan, kerusakan, atau kehilangan data. Penyedia layanan harus melaksanakan konfigurasi yang memadai dan efektif pada firewall jaringan. Kebijakan harus dapat memastikan lalu lintas paket data yang aman melalui switch ataupun router. Yang kedua, lingkungan jaringan. Adanya sebuah mesin virtual daerah pertahanan dan sebagai zona aman sehingga perimeter keamanan yang dibuat hanya mencakup lingkungan mesin virtual tersebut. Poin ketiga, keamanan perangkat bergerak. Kontrol keamanan yang memadai harus ditegaskan antara pengguna ponsel dan penyedia layanan berbasis cloud. Yang keempat, physical access. Poin pertama, keamanan lokasi global. Kebijakannya, keamanan jaringan meningkat dan kontrol enkripsi data. Yang kelima, compliance. Poin yang pertama, pemenuhan aspek hukum dan standar peraturan. Kebijakannya, pastikan bahwa penyedia layanan cloud bersedia untuk menjalani audit eksternal dan sertifikasi keamanan, serta dapat memastikan kepatuhan terhadap standar. Penyedia layanan cloud harus membuktikan bahwa data termasuk semua salinan dan backup hanya disimpan di lokasi geografis yang diizinkan oleh kontrak formal, SLA, atau peraturan. Kepatuhan terhadap kontrol harus dipastikan secara persyaratan khusus penggunaan lokasi data sesuai dengan lokasi hukum dan peraturan tertentu. Tata hukum dan peraturan yang secara resmi ditegakkan dan didokumentasikan dalam kebijakan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.